يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Innama itu artinya tidak lain dan tidak bukan. Ya. Innama tidak lain dan tidak bukan. Ini hasr ya, adatul hasr. Sebagai apa itu? Ya. Innama itu artinya hanyalah. Ya. Adatul hasr. Nah, kenapa kita katakan adatul hasr? Karena artinya innama. Artinya hanyalah, ya. Hanyalah. Jadi itu pembatasan. Innama tidak lain dan tidak bukan atau hanyalah al-musyrikuna orang-orang musyrik itu najasun najis. Ya. Baik. Apanya yang najis? Yang najis itu entah akidahnya yang najis kotor, entah keyakinan atau batin dia yang kotor, atau najis dalam artian orang ini ya tidak bersuci. Gimana itu? Buang air kecil tidak bersuci, begitu kan? Ya sambil berdiri terus sudah gitu aja, nggak pakai cebok. Ya, dan itu sampai sekarang. Nah, mereka mana kenal yang namanya mandi junub? Mana kenal yang namanya istinja yang benar? Mana kenal najis? Enggak, tidak. Ya, tidak seperti dalam Islam diajarkan itu. Jadi dari dua itu tuh, najis akidahnya, najis badannya, batinnya najis. Karena apa? Karena keyakinannya keyakinan yang kotor. Mana yang disebut kotor? Meyakini bahwa Allah memiliki syarikat, menyekutukan Allah, yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhan, itu satu keyakinan yang najis. Jadi begitu ya, najisnya itu bukan sekedar akidahnya, tetapi juga badannya yang tidak suci, tidak bersih. Dalam artian mandi, kalau tidak ada junub, buang air, ya sampai sekarang sih. Kalau kita misalnya di kantor-kantor itu beda orang Islam sama non Muslim itu. Orang Islam pasti cebok, pasti bersih buang air kecil tuh. Nah, tapi kalau yang Kristen yang itu nggak pakai cebok, nggak pakai cebok. Nah ada ya kisah seorang yang kerja di laundry itu masuk Islam gara-gara dia terima pakaian orang Islam sama orang yang non Muslim. Pakaian punya orang Islam itu wangi. Ya. Bagian pakaian dalam tuh bersih, tapi yang ini pesing karena nggak cebok dengan baik. Baik, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Panggilan mesra dari Allah. Ibnu Abbas mengatakan, kalau Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, pasti di belakang itu ada perintah atau larangan atau informasi penting yang harus diperhatikan dengan baik. Nah, sekarang apa? Apa katanya?
Innamal musyrikuna najasun. Informasi itu tidak lain dan tidak bukan orang-orang musyrik itu najis. Ya, fala yaqrabu, maka janganlah mereka mendekati al-masjidal harama, masjid yang suci. Ya, ada yang mengatakan yang dimaksud al-masjidal harama itu ya Mekah secara keseluruhan itu Masjidil Haram. Jadi orang sholat di Mekah itu dimanapun, pokoknya Mekah itu masuk di Masjidil Haram. Itu pendapat sebagian ulama. Ya, tapi macam Imam Malik mengatakan ya enggak ya, Masjidil Haram ya Masjidil Haram. Ya, bukan Mekah secara keseluruhan. Yang berpendapat bahwa itu Mekah karena Mekah itu tanah suci. Jadi kalau mereka tetap boleh di Mekah, nanti akan dekat ke Masjidil Haram. Pokoknya Masjidil Haram Mekah secara keseluruhan, begitu. Ya, nggak boleh di Mekah. Jangan mereka mendekati Masjidil Haram. Ya udah berarti jangan mendekati Mekah. Kalau mendekati Mekah, mendekati Masjidil Haram. Ya, pokoknya ininya hasilnya sama. Jangan mendekati Mekah, jangan mendekati Masjidil Haram, sama aja. Ya, tidak mendekati Mekah, tidak mendekati Masjidil Haram. Tapi kalau boleh masuk Mekah, nanti dekat dengan Masjidil Haram, kan? Jangan mendekati Masjidil Haram. Ba'da amihim hadza, setelah tahun mereka ini. Setelah tahun berapa itu? Tahun 9. Karena ini diturunkannya pada saat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pada melaksanakan haji. Haji pertama tuh tahun 9. Ya. Orang-orang musyrik saat itu masih pada ikut haji ya. Banyak yang bertelanjang bulat, nggak pakai. Itu kan najis ya, perilaku yang najis kayak gitu tuh. Nggak tegel, nggak tega lihatnya. Aduh gimana itu. Ya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pilih itu tahun 9, beliau pilihnya tahun 10 untuk haji. Nah, salah satunya karena alasan itu. Ya, jadi Rasul itu kasih amanat kepada sahabat besarnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu untuk kasih pengumuman ya bahwa setelah tahun ini tidak boleh ada orang musyrik yang haji setelah 4 bulan. Ya, haji ini tidak boleh ada orang musyrik berkeliaran di Mekah. 4 bulan ini boleh. Ya, tidak boleh setelah tahun ini ada orang yang tawaf dalam keadaan bertelanjang bulat. Tuh pengumumannya tuh. Jadi ini petuahnya itu langsung dari Allah. Wa in khiftum ailatan, dan jika kalian takut, khif dari khofa, khauf. Dan apabila kalian takut, khawatir ailatan, ailatan tuh fakron, fakir, takut miskin. Fasaufa yughnikumullah. Maka besok Allah akan memberi kalian kecukupan, kekayaan. Min fadlihi, dari karunia-Nya, insya'a, jika ia menghendaki. Apa tuh asalnya? Ini ada asbabun nuzulnya. Ya. Begitu Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza. Orang-orang yang beriman. Orang-orang musyrik itu tidak lain dan tidak bukan mereka najis. Jadi jangan mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Orang-orang beriman. Nanti bagaimana kalau kita haji? Siapa yang jualan? Siapa yang siapin makanan? Orang musyrik gak ada pada keluar. Juga begitu orang-orang musyriknya mengatakan, lihat aja. Kita tidak boleh berada di Mekah. Siapa yang siapkan makanan?
Jalan-jalan untuk memperoleh makanan kita cut semua. Bagaimana mereka bisa menunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang? Tuh, maka turun di Allah katakan wa in khiftum ailatan, kalau kalian takut miskin, fasawfa yughnikumullahu min fadli. Maka pasti Allah besok akan kayakan kalian. Allah akan membuat kalian kaya. Allah akan membuat kalian cukup dari karunia Allah. Insya'a jika Allah mau. Nah, supaya apa itu? Supaya mereka faham bahwa ini adalah kehendak Allah. Supaya mereka tetap merasa butuh kepada Allah, tidak bersombong atas kekayaan yang diperolehnya. Insya Allah jika Allah menghendaki. Oh, ya. Gitu tuh asbabun nuzulnya. Innallaha alimun hakim. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Jadi diperintahkannya orang musyrik agar tidak mendekati Masjidil Haram. Diberitakannya oleh Allah bahwa itu tidak akan membahayakan perekonomian. Justru akan diberikan kekayaan untuk orang-orang yang berkhidmat di Mekah. Ya, nggak ada orang yang miskin. Ya, untuk orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang saleh di Mekah. Oh, ada pengemis-pengemis, ada juga ya. Yang itu dikoordinir orang-orang Afrika dan seterusnya. Itu merupakan sunnatullah. Tapi ya tanah yang paling mahal sejengkalnya di dunia ini ya tanah di Mekah. Tanah yang paling diberkahi ya tanah Mekah. Yang paling subur dengan makanan dan minuman, ya dengan buah-buahan ya Mekah. Ya, dengan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi innallaha alimun hakim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ini semua dengan pengetahuan Allah. Ya, perintah larangan ini semuanya dengan pengetahuan Allah. Hakimun maha bijaksana. Semuanya sudah sesuai dengan kebijaksanaan Allah, dengan keadilan Allah. Jadi lakukanlah apa yang Allah perintahkan. Ya, laksanakan. Itu ya pesan pentingnya. Baik. Itu ayat 28.